Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang berjudul Pemberdayaan UMKM dan Konsultan UMKM yang diampu oleh dosen Ike Sindia. Selanjutnya, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Muhammad Niko Aji Wicaksono dengan saya sendiri. Yang kedua ada Anjar Puspitasari. Yang ketiga ada Rizky Anissa Johara. Untuk fokus pembahasannya, yang pertama kami akan membahas pemberdayaan UMKM. Yang kedua kami akan membahas tentang konsultan UMKM. Untuk poin pertama yaitu ada pemberdayaan UMKM. Apa sih itu pemberdayaan UMKM? Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut juga dengan UMKM, dan secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil dan menengah ini memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, dan perlindungan, serta dapat mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan, dan pemerataan pendapatan pada suatu negara. Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan yang diupayakan. Pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan berprinsip kebersamaan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan tentang asas-asas yang melandasi pemberdayaan UMKM. Yang pertama, asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Yang ketiga, asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Yang keempat, asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang kelima, asas kemandirian adalah usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM. Baik, untuk presentasi selanjutnya mengenai prinsip pemberdayaan UMKM. Yang pertama, penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Yang kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah yang berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Tujuan pemberdayaan UMKM. Yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Langkah-langkah agar mempercepat dalam keberhasilan pemberdayaan UMKM. Yang pertama, tersedianya SDM yang berkualitas dan profesional. Yang kedua, tersedianya dukungan regulasi yang kondusif. Yang ketiga, tersedianya pengawasan yang efektif. Yang keempat, tersedianya teknologi informasi yang murah. Yang kelima, tersedianya pembiayaan modal yang mudah diakses. Konsultan UMKM. Konsultan bisnis UMKM adalah profesi yang memiliki keahlian dalam bidang bisnis, misalnya manajemen bisnis atau manajemen perusahaan. Tugas penting konsultan manajemen bisnis adalah memberikan solusi bagi pebisnis tentang permasalahan bisnis. Pentingnya jasa konsultan UMKM ketika mendirikan sebuah bisnis terdapat beberapa hal utama yang harus diperhatikan, termasuk bagaimana mengelola bisnis tersebut ke depannya. Namun, tidak jarang dalam mendirikan bisnis, baik itu membangun startup maupun berbagai macam faktor lainnya. Misalnya, kehabisan modal hingga cash flow yang tidak mengalir lancar. Begitu juga dengan faktor lainnya seperti kurang solidnya anggota tim yang membuat bisnis berhenti di tengah jalan. Peran konsultan UMKM. 1. Penyediaan layanan konsultasi. Konsultan UMKM dapat memberikan layanan konsultasi yang meliputi analisis bisnis, pengembangan strategi, manajemen operasional, keuangan, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Mereka membantu UMKM dalam menganalisis tantangan bisnis yang dihadapi dan merancang solusi yang tepat. Kedua, pengembangan strategi bisnis. Konsultan UMKM membantu UMKM dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif, termasuk identifikasi target pasar, pengembangan produk, diferensiasi, dan pengelolaan risiko. Mereka membantu UMKM dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, ada peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Konsultan UMKM dapat memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pemilik UMKM dan karyawan mereka. Mereka membantu UMKM untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang-bidang yang relevan dengan bisnis mereka, seperti manajemen, pemasaran, keuangan, dan teknologi informasi. Yang keempat, ada memberikan solusi praktis. Konsultan UMKM dapat membantu UMKM dalam merancang solusi praktis yang dapat diterapkan dalam bisnis mereka sehari-hari. Mereka membantu UMKM dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja bisnis. Manfaat konsultan UMKM. 1. Meningkatkan kinerja bisnis. Dengan membantu konsultan UMKM dapat meningkatkan kinerja bisnis mereka, seperti meningkatkan penjualan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memperluas pasar. Konsultan UMKM dapat membantu UMKM dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, sehingga UMKM dapat memperluas pasar mereka dan mencapai pelanggan baru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk atau layanan. Konsultan UMKM dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka. Keempat, memperbaiki manajemen bisnis. Konsultan UMKM dapat membantu UMKM dalam meningkatkan manajemen bisnis mereka, seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional, sehingga bisnis mereka dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tantangan konsultan UMKM. 1. Faktor biaya, yaitu biaya menggunakan jasa konsultan UMKM mungkin terlalu tinggi bagi beberapa UMKM, terutama bagi mereka yang sedang mengalami masalah finansial. 2. Kompetensi konsultan. Kualitas dan kompetensi konsultan UMKM dapat bervariasi, sehingga penting bagi UMKM untuk memilih konsultan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat memberikan solusi yang efektif. 3. Implementasi solusi. Tidak semua solusi yang direkomendasikan oleh konsultan UMKM dapat diterapkan dengan mudah oleh UMKM. UMKM mungkin mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan solusi yang diusulkan oleh konsultan, terutama jika mereka memiliki keterbatasan sumber daya. Kesimpulan, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam pelaksanaan kegiatan UMKM juga perlu adanya perhatian berupa pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan tentu dapat meningkatkan produktivitas UMKM.
Selain kegiatan pemberdayaan, konsultan UMKM dapat membantu UMKM dalam mengatasi kendala dan meningkatkan kesuksesan bisnis mereka. Dalam mengembangkan bisnis, UMKM dapat memanfaatkan layanan konsultasi, strategi bisnis, pelatihan, dan solusi praktis yang disediakan oleh konsultan UMKM. Namun, UMKM juga perlu mempertimbangkan beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan konsultan UMKM. Oleh karena itu, pemilihan konsultan yang tepat dan pengelolaan solusi yang efektif dapat membantu UMKM mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih sukses. Sekian presentasi dari kelompok 3.